Usai digertak Amerika Serikat dan Indonesia, Cina kena mental merengek ke Sekjen PBB, jangan ada perang di Natuna Utara. Cina yang sering mengganggu wilayah Indonesia di Natuna Utara mendapat sorotan tajam Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa alias Sekjen PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan Cina harus patuh pada UNCLOS 1982 lantaran Natuna Utara merupakan wilayah Indonesia. Sebab jika Cina nekat mengklaim sebagian Natuna Utara dari Indonesia, maka Sekjen PBB bisa menjatuhkan sanksi ke Beijing. Karena diketahui bahwa klaim Nendesland Cina yang merengkuh hampir 80% perairan Asia Tenggara menyalahi UNCLOS. Namun Cina tak peduli akan hal itu. Dengan kekuatan militernya yang naik pesat, Cina malah melakukan agresi maritim ke sejumlah perairan Asia Tenggara. Contoh saja Scarborough Shoal dan Kepulauan Paracel. Cina merebutnya dari Filipina dan Vietnam. Ferry Cross Reef juga mereka babat dijadikan pangkalan militer untuk kepentingannya menegakkan klaim Nendesland. Itu adalah wujud agresi maritim Cina ke perairan Asia Tenggara. Alasan Cina melakukan hal demikian berdasarkan faktor sejarah. Ya, pemerintah Cina menemukan peta wilayah kekuasaan zaman dinasti Ming yang sampai ke perairan Asia Tenggara. Jelas dasar sejarah tersebut tak bisa diterima karena dari masa lalu yang terlampau sangat lama. PBB menjelaskan bila hal itu tak relevan lagi di zaman modern ini setelah manusia saling memahami batas wilayah negara. Sebenarnya Indonesia sendiri tak ada urusan dengan klaim Nendesland Cina, namun ketika mencomot sebagian ZEE Natuna Utara, maka Indonesia bereaksi. Apalagi, Cina malah memprotes pengeboran minyak yang dilakukan Indonesia di Natuna. Apa pasal Cina memprotes hal itu? Karena Natuna milik Indonesia, jadi bebas mau diapakan saja di sana. Bahkan, Amerika Serikat alias AS menyampaikan bahwa Washington akan mendukung usaha Indonesia mempertahankan Natuna Utara dari agresi maritim Cina. Kami mendukung upaya kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna, tegas State.gov. Gertakan demi gertakan Amerika Serikat kepada Cina sepanjang tahun 2019 hingga 2021 ini rupanya berimbas pada mental Beijing. Cina menyatakan jangan sampai ada perang di Natuna Utara. Tidak ada sengketa wilayah antara Cina dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Bagaimanapun, Cina dan Indonesia memiliki klaim yang tumpang tindih atas hak dan kepentingan maritim di beberapa bagian Laut Cina Selatan. Bunyi surat pemerintah Beijing yang ditunjukkan pada Sekjen PBB Antonio Guterres. Cina bersiap menyelesaikan konflik di Natuna Utara dan perairan Asia Tenggara lainnya dengan negosiasi. Terlebih dengan Indonesia, mereka meminta negosiasi saja ketimbang berperang. Cina bersedia menyelesaikan tumpang tindih klaim melalui negosiasi dan konsultasi dengan Indonesia dan bekerja sama dengan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, ujarnya. Rupanya, Sekjen PBB menyampaikan apa yang dimaksud Cina kepada Indonesia walau kenyataan di lapangan Beijing masih mengganggu Natuna Utara. Cina yakinkan Indonesia bahwa mereka tak akan kerahkan kekuatan militer ke Natuna Utara. Adanya pergerakan selonong buoy kapal Coast Guard dan survei Cina di Natuna Utara membuat Indonesia siaga. Indonesia sebenarnya tak punya masalah dengan Nendesland Cina, tapi klaim tersebut menyerobot sebagian zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Natuna Utara kemudian langsung dijaga Indonesia dari rongrongan Cina. Setidaknya di sana ada KRI Usman Harun yang berpatroli di laut lepas. Kemudian, TNI membangun batalion komposit di Pulau Natuna. Tujuannya untuk menjaga gerbang paling utara Indonesia. Beragam alutsista TNI juga ditempatkan di Natuna. Intinya di sana akan diperkuat dengan alutsista garis depan TNI dalam menghadapi ancaman konflik dengan Cina. Beberapa waktu yang lalu, Cina bahkan mengerahkan destroyer Kunming yang nongkrong di mulut Natuna Utara. Ia masih berada di perairan internasional namun sudah di depan Natuna Utara yang memberikan pesan keras kepada Indonesia jika pemerintah sadar akan hal itu. Kehadiran Kunming tak bisa dipandang sebelah mata. Negara ASEAN tak punya destroyer sedemikian rupa. Mentok-mentok Formidable Class AL Singapura saja yang mungkin bisa melawan Kunming secara head-to-head. Pergerakan agresif para aparat Cina ini membuat khawatir negara-negara ASEAN yang kena imbas Nendesland. Cina menekan dengan kekuatan militer agar ASEAN mengakui Nendesland. Namun baru-baru ini Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi malah mengatakan sebaliknya. Wang menjelaskan bahwa Cina tak bakal mengerahkan kekuatan militer untuk mengganggu wilayah Asia Tenggara termasuk Natuna Utara. Bahkan ia tak mau memaksakan klaim sepihak Nendesland ke negara lain. Menekankan hanya klaim satu pihak dan memaksakan kehendak sendiri di pihak lain bukanlah cara yang tepat bagi tetangga untuk memperlakukan satu sama lain dan itu bertentangan
Dan itu bertentangan dengan filosofi Oriental tentang bagaimana orang harus bergaul satu sama lain, ujar Wang dikutip dari Reuters pada Selasa. Wang melontarkan pernyataan ini tanpa sebab. Karena kurang dari 2 bulan lalu, Amerika Serikat memperingatkan China bahwa jika ada kapal Filipina kena ganggu Beijing di teritori Manila, maka fatal akibatnya. Amerika Serikat memperingatkan bahwa Manila mempunyai perjanjian pertahanan dengannya, serangan terhadap Filipina berarti agresi ke wilayah Washington. Namun saat kejadian itu terjadi, China cuma membela diri bahwa mereka hanya menjalankan tugas di wilayah kedaulatannya, yang tak lain berdasarkan Nine-Dash Line. Filipina harus mengelola dan menyelesaikan masalah dengan benar dalam semangat niat baik dan pragmatisme, ujar Wang kemudian. Sebelum pernyataan Wang, Wakil Menlu China Fu Ying berharap pemilu Filipina bisa berjalan baik dan melahirkan pemimpin yang bijaksana. Dengan bijaksana, berani, bertanggung jawab menjalankan kebijakan luar negeri independen Filipina, kata Fu. Tapi melihat kasus destroyer Kunming di depan Natuna Utara Indonesia beberapa waktu lalu, nampaknya China cuma akan menjilat ludahnya sendiri. Tensi hubungan Indonesia-China dalam beberapa hari terakhir sedang panas dingin. Ini setelah insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal Coast Guard terdeteksi masuk ke zona ekonomi eksklusif ZEE, Natuna secara ilegal. Tak hanya kapal nelayan, kapal penjaga pantai atau Coast Guard negara itu juga terang-terangan masuk dan mengawal penangkapan ikan secara ilegal. Pemerintah Beijing mengklaim kalau kapal nelayan dan Coast Guard tak melanggar kedaulatan Indonesia. Dasar yang dipakai negeri tirai bambu mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau Nine-Dash Line. Nine-Dash Line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui Konvensi Hukum Laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS.